Shalom saudara, kembali lagi kita mendengarkan pesan pastoral pada kesempatan hari ini. Saudara, ketahuilah bahwa di dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, Allah sungguh tidak ingin kita menjalani kehidupan kita dengan mengandalkan diri kita sendiri. Saudara, ada banyak contoh tentang hal ini di dalam Alkitab. Ketika Saul melakukan hal yang melangkahi apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia memberikan korban persembahan yang seharusnya dilakukan oleh Samuel. Allah memurkainya. Ketika bangsa Israel, saudara, bangsa Israel tidak sungguh-sungguh mengandalkan Allah, melainkan mereka coba melobi bangsa-bangsa sekitarnya untuk membantu mereka di dalam peperangan. Allah memurkai bahkan menghukum mereka. Saudara, perkara tentang mengandalkan Allah ini adalah perkara yang serius. Dan Allah sungguh ingin di dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tidak ada keraguan sedikit pun, bukan mengandalkan diri kita sendiri atau mengandalkan apapun yang ada di sekitar kita. Bagaimana dengan doa, saudara? Saudara, di dalam doa seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengandalkan-Mu, aku berserah kepadamu, aku percaya kepadamu. Tetapi saudara, sungguhkah kita sudah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Atau sebetulnya kita sendiri menyadari kita masih mengandalkan diri kita di dalam doa-doa kita? Bagaimana saudara? Apa artinya kita masih mengandalkan diri kita saat kita berdoa kepada Tuhan? Seringkali saudara, hal tersebut bisa kita lihat dalam beberapa situasi. Seperti yang pertama, kita masih sering mengeluh atau bahkan menyalahkan Tuhan atas situasi yang terjadi. Yang kedua, kita tidak sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang memelihara kita atas situasi sulit yang sedang kita hadapi. Dan yang ketiga, kita seringkali masih mengandalkan hal-hal di sekitar kita untuk membuat kita merasa aman. Keuangan kita, keluarga kita, kemampuan kita, bukan Tuhan. Saudara, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, apa yang dikatakan oleh Petrus ini sungguh memiliki makna yang benar. Makna yang dapat kita pegang dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang maha kuasa. Kita mengerti, kita mengenal kemahakuasaannya itu melalui segala hal yang sudah diciptakan dan ditopangnya sampai hari ini. Yang kedua, kita tidak mengerti hari esok, tetapi Allah tahu. Sehingga kita bisa merasa aman di dalam Allah yang mengerti akan hari esok. Saudara, kita sungguh tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri. Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan saja di dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin saudara memiliki sebuah pertanyaan. Yang demikian juga saya sering pertanyakan di dalam perjalanan hidup saya mengikut Tuhan. Lalu bagaimana jikalau faktanya perasaan hati ini masih memiliki sedikit keraguan, sekalipun betul-betul sesungguhnya kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menantikan pertolongan daripada Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita sungguh-sungguh membutuhkan jawaban doa itu. Sehingga kita memiliki pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita. Sungguhkah Tuhan akan menjawab doa kita? Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Saya mengambil sepotong, saudara nanti dapat membacanya lebih lengkap mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Ada roh jahat yang masuk ke dalam diri seorang anak.
Dan dikatakan roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami, kata seorang ayah dari anak itu kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, ayat yang ke-23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 25 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, inilah yang sering kali dialami oleh manusia. Ketika dia membutuhkan jawaban doa, urgent, betul-betul mengharapkan Tuhan memberi jawaban doa. Satu sisi dia percaya, tapi satu sisi ada keraguan sedikit di dalam hatinya, dan itu menjadi pergumulannya. Maka saudara, beginilah respon yang penuh dengan ketulusan yang bisa kita sampaikan juga di hadapan Tuhan. Aku percaya, tetapi tolonglah ketidakpercayaan kita. Saudara, ini berbeda dengan situasi kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah berdaulat, Dia Allah yang memiliki rencana yang terbaik atas kehidupan ini dan juga atas kehidupan kita. Hanya kadangkala kita sering salah memahami apa yang dipikirkan oleh Tuhan dan apa yang direncanakan Tuhan. Karena itu katakan di dalam hati kita, aku percaya. Sungguh-sungguh ketika kita berdoa, andalkan Tuhan dan katakan, aku percaya. Bukan karena aku mampu, bukan karena apa yang aku miliki, bukan karena siapa yang membantuku di dunia ini, tetapi kepada Allah yang berkuasa dan berdaulat, aku percaya. Tuhan Yesus memberkati.